mengundang dengan hormat Bapak Mahatma Gandhi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Komitmen dulur kita untuk konektivitas Sumbaksel. Kita semua yang hadir di sini menyuarakan bersama perlunya percepatan pembangunan aglomerasi ekonomi di kawasan Sumbaksel. Kita akan memulai session di mana para gubernur bisa menyampaikan, ya mumpung ada 3 menteri di sini, ya mungkin ada rekomendasi atau hasil review atau usulan yang juga didasarkan dari kajian yang dilakukan oleh Indef. Bangka Belitung ini tidak saja dia unggul di pertambangan, perikanan juga iya, pariwisata apalagi, pertanian juga berangsur-angsur tumbuh. Ketika nilai aglomerasi Sumatera bagian selatan ini betul-betul kita kapitalisasi, jembatan Bangka Belitung ke Palembang, diteruskan tol Indralaya, Prabu Muli, Lubuk Linggau ke Bengkulu, maka Sumatera akan maju dengan sendirinya. Semua komunitas Sumatera bahkan bisa kita angkat, kita bawa, dan Sumatera juga akan maju dengan sendirinya. Itu harapan saya. Tahun 2021 Provinsi Lampung dapat menghasilkan padi tertinggi nasional. Saya agak tenang karena komoditi yang bisa kita angkut dari Pulau Panjang, dari Panjang bisa memberikan gambaran Jambi, Sumbaksel, Palembang, Bengkulu, Pacak dari Palembang. Ini adalah ajang saat kita menyatukan segala kekuatan kita yang berserak ini. Sama dengan ayat Ar-Rum 21. Jadi menyatukan sesuatu yang berserak untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Kita ini sebelumnya dibuka oleh Pak Tantowi, terpisah saja kuat, apalagi bersatu. Menhub ada investasi di Tanjung Carat, kami akan mendukung dengan konektivitas. Demikian juga dengan Jambi. I love you full man. Saya tetap pasti akan mendukung Sumbaksel ini untuk berkembang ke depan. Jadi aku lah rapat dengan Pak Gubernur, kita panggil investornya untuk dikembangkan, baru aku lapor sama Pak Menteri PU buat jalan ke sana. Semua itu kita koordinasikan dengan baik, dan ini menjadi satu kesepakatan yang serius kita lakukan sistematis. Karena apa? Pak Jokowi selalu ngomong dengan kami, kalau buat proyek itu mesti deliver. Sejak awal ketika Mas Pro datang, Sumbaksel ini menjadi sebuah kawasan yang menarik. Tentu saya secara pribadi, dan saya sampaikan sejak awal ketika undangannya, karena ini menteri korporasi perlu dukungan daripada semua menteri yang lain. Ya tentu terima kasih kepada Pak Basuki dan Pak Budi Karya yang hadir, dan tentu para sahabat yang hadir juga hari ini, Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan tentu Ketua BPKP. Tanpa mereka kita pun tak bisa jalan. Nah itu, karena itu tadi kita harus sepakat. Kita harus saling bekerja sama untuk merajut tanpa tadi menyalahkan, karena ini sebuah solusi yang sangat penting untuk kita semua. Kita lanjut, kita dengarkan rekomendasi dari Gubernur Lampung, ya Kakanda Arinal Junaidi. Saya persilakan 5 menit, kadang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat 3 menteri yang berkesempatan hadir, Kepala BPK dan BPKP, para gubernur dan tokoh-tokoh Sumbaksel, dalam rangka seminar aglomerasi Sumbaksel, perlu saya menyampaikan peran strategis Provinsi Lampung. Dari geografis, Lampung itu adalah pintu gerbang Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian potensi penduduknya nomor 2 di Sumatera, dengan luasan 3,5 juta, 3,5 juta hektar, 3,5 juta hektar atau 35.000 kilometer persegi, dengan memiliki berbagai macam keunggulan, terutama di peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan bahkan tahun 2021 Provinsi Lampung
dapat menghasilkan padi tertinggi nasional. Oleh karena itu, dari sisi inilah yang nanti akan kita mulai, dan sebarannya begitu merata karena udang nomor 1 di dunia, nenas juga dunia, pisang dunia, tapioka dunia, kopi nomor 1 di Indonesia, tapi Lampung sebagian, Sumsel ya nomor 1 tapi di bawah Sumsel, kamu tahu kopinya. Lampung nomor 1, nomor 2 Sumsel, nomor 3 Bengkulu. Kalau digabungkan Bengkulu dan Sumsel, aku kalah. Oleh karena itu maka kopi dari, nah oleh karena itu saya perlu iya benar-benar. Dia tertinggi di bawah Sumsel. Ya. Ada beberapa hal yang sangat strategis yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus saya juga melaporkan kepada Pak Menteri PU bahwa exit tol Sumatera itu terpanjang di Indonesia dan penyelesaiannya tercepat di Indonesia dan sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akan lebih sempurna apabila tol Sumatera ini akan dibangun exit tol panjang, yang kebetulan saya sudah menghubungi Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah menjanjikan tahun depan. Ini perlu saya sampaikan, karena apabila tidak dibangun oleh Pak Menteri, maka Pelabuhan Panjang akan menjadi persoalan bagi para industriawan, eksportir atau antar pulau Sumatera Selatan. Karena tidak pacak lagi. Kami udah ngisi, udah pacak lagi. Udah diisi wong Palembang Galo. Nah. Dalam artiannya Pak Menteri, apabila exit ini dibangun, maka kiri kanan exit itu akan dibangun pergudangan Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Ketika dibutuhkan dalam penyeberangan atau antar pulang, maka dia keluar dari gudang, tidak langsung. Yang membuat saya pusing, Pak. Begitu ada tulisan Palembang, dapat pacak lagi punya kami masuk. Yang kedua, saya sudah tidak bisa masuk, apalagi Bengkulu, Pak. Tetapi Pak Menteri, Bengkulu, Sumatera Selatan, Pagar Alam, dan Lampung itu penghasil kopi. Oleh karena itu saya mengusulkan supaya Tanggamus tidak ada alternatif lain apabila tidak dibangun pelabuhan. Dan saya tadi sudah disarankan atau diperintahkan oleh Pak Menteri agar siapkan ini, dan saya akan siapkan, Pak, sehingga akan mengurai penyeberangan penduduk atau masyarakat dari Bengkulu atau Lampung bagian barat bisa melalui itu tanpa harus membebani Pelabuhan Merak. Kemudian yang kedua, semua komoditi kita yang dari Bengkulu, Lampung bagian barat, dan Sumatera Selatan bagian barat bisa langsung ditangani dari itu Tanggamus. Saya berharap exit tol dan Pelabuhan Panjang kepada Pak Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, yang kebetulan yang punya wewenang adalah Menteri BUMN, Pelindo. Kalau Pelindonya sudah siap, Pak Menteri, tetapi tinggal persetujuan Pak Erik dan Menteri Perhubungan secara teknis. Saya sudah selesai meminta, mengusulkan, menyiapkan, tetapi keputusan ada Bapak berdua. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam penanganan Bakauheni, Pak, jadi satu-satunya pelabuhan yang bisa memberikan pelayanan penyeberangan 25 juta penduduk dalam 1 tahun. Tetapi hanya penyeberangan, padahal potensi alamnya begitu luar biasa. Destinasi pariwisata wajib hukumnya kita bangun di Bakauheni, agar Jakarta tidak lagi ke Bandung membeli kaos, tapi dia bisa ke Lampung bisa melihat anak burung Krakatau, kemudian Pahawang sebagai tempat menyelam 15 meter yang luar biasa. Kalau di Manado 50, Pak, meter, tapi kalau di situ cukup 15, terumbu karangnya masih sempurna.
kemudian juga Pulau Kiluan yang ikan lumba-lumba, sehingga kami tiap minggu dibebani oleh uang Palembang. Tetapi tidak apa-apa, duitnya masuk buat kita. Nah, duitnya banyak. Nah, cuman ada yang tidak lemaknya. Apa dia, Pak? Sungai Musi itu dibilanginnya laut. Begitu tol kita bangun, saya kasih tahu cuma Pak Gubernur supaya rakyat itu ke Bakauheni, dicucuknya tangannya, oh ini dia yang laut asin. Jadi sekarang Sungai Musi itu bukan lagi laut, tapi sungai besar. Ini ada masalah pribadi dua gubernur misalnya. Nggak tahu aku ya kan doya. Kemudian Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menhub BUMN, saya baru saja tadi pagi Pak bicara dengan Dirut Pelindo. Beliau juga setelah menyetujui penyeberangan panjang ke Merak bagian barat. Tetapi diuji coba dulu. Kalau memang itu baru dilakukan secara resmi. Prinsip kami setuju apabila memang Pelabuhan Panjang itu sudah mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan itu. Ini langsung dari Dirut Pelindo. Oleh karena itu saya agak tenang karena komoditi yang bisa kita angkut dari Pulau Panjang, dari Panjang bisa memberikan gambaran Jambi, Sumbaksel, Palembang, Bengkulu, Pacak dari Palembang. Karena Palembang nggak bisa Pak membuat pelabuhan, sudah ditolak di sana. Begitu juga Bengkulu, ada nggak bisa juga. Dia memang harus panjang inilah. Nah oleh karena itu, waktu kita habis, tapi kamu satu lagi ya, kalau begitu, kalau udah habis ya sudah Pak. Kalau ini sebenarnya masih banyak, tapi nanti biar aja nanti siapapun yang mau bertanya saya akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.